Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Lailatul Barokah, program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Nah, kembali lagi dengan saya untuk memetik berbagai materi-materi yang tidak kalah menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini, di mana topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait perencanaan strategis. Nah, dalam perencanaan strategis ini kita akan membahas terkait komponen, terkait perumusan, terkait kebijakan strategis dan berbagai program-program yang akan dilaksanakan dalam satu institusi. Nah, poin pertama yang akan kita bahas adalah terkait komponen strategi, di mana komponen strategi ini meliputi suatu institusi yang fokus dan memperhatikan kepada customer, menuntaskan misinya, memenuhi objek kinerja, dan mengadakan perbaikan mutu pelayanan serta unsur-unsur yang lainnya. Nah, sedangkan dalam perumusan strategi itu adalah di mana terdapat suatu pengembangan jangka panjang yang meliputi perumusan visi, misi, penentuan nilai, dan perencanaan strategis yang ada dalam suatu institusi. Sedangkan kebijakan yang ada dalam strategi adalah yang pertama adalah penentuan secara detail tentang strategi yang akan dilakukan oleh suatu institusi. Yang kedua adalah memanage suatu sistem kegiatan yang lebih lanjut untuk mencapai target dan objek dalam suatu institusi. Yang ketiga adalah menentukan suatu kebijakan dari masing-masing individu dalam suatu institusi. Nah, langkah dalam pemilihan strategi yang pertama adalah kegiatan strategis yang akan dilaksanakan dapat dilihat seberapa logis dengan menganalisis kaitannya dalam upaya pencapaian target institusi. Yang kedua adalah pembiayaan yang akan dibelanjakan pada seluruh kegiatan harus dapat mempunyai profit yang jelas. Yang ketiga adalah kegiatan strategis dapat berimplikasi baik atau buruk sehingga bisa dilihat dalam hubungan yang saling ada kaitannya dan masuk akal. Nah, yang keempat adalah penentuan kegiatan strategis institusi melalui analisis terhadap suatu tindakan dengan tindakan yang lainnya apabila terdapat hubungan yang saling mempunyai dukungan. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah terkait program, di mana program ini adalah sekumpulan kegiatan yang dikumpulkan dalam satu kelompok yang sama, baik sendiri atau bersama dalam mencapai suatu target dalam satu institusi. Nah, sedangkan yang terdapat suatu ciri-ciri dari program tersebut, yang pertama adalah program itu merupakan upaya yang dilaksanakan dalam kegiatan institusi. Yang kedua adalah program itu menentukan jumlah dan jenis sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, program yang dilaksanakan itu menjabarkan secara detail langkah dan tindakannya. Yang keempat, program itu dirumuskan dan ditentukan dalam waktu jangka panjang, menengah, ataupun tahunan. Yang kelima adalah program itu tidak terlepas dari kebijakan yang sudah ditentukan dan harus dikorelasikan terhadap visi, misi, target, objek, dan keputusan. Nah, sedangkan kegiatan dalam suatu institusi adalah merupakan suatu penjabaran program kerja yang sudah dirumuskan dalam suatu institusi. Nah, dalam hal ini, hal-hal yang sangat penting dalam perencanaan kegiatan strategi adalah suatu rencana kegiatan institusi dari suatu program yang dilaksanakan dengan mendeskripsikan individu atau kelompok institusi yang memiliki suatu tanggung jawab terhadap langkah dan waktu yang disebut. Nah, dalam hal ini dapat mendeskripsikan rencana kegiatan institusi secara detail dengan menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kegiatan institusi. Nah, rencana strategis dalam suatu institusi ini dapat membantu suatu organisasi untuk merumuskan sebuah strategi yang lebih baik melalui pendekatan yang lebih sistematis, di mana hal-hal yang dapat ditentukan dalam perencanaan strategis ini adalah dengan merumuskan visi dan misi, mengidentifikasi tujuan, menetapkan sasaran, dan membuat rencana kerja yang di dalamnya berupa suatu kebijakan ataupun program yang akan dicapai dalam tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Nah, rencana kerja tahunan yang terdapat dalam suatu institusi ini merupakan suatu penghubung antara rencana strategis dengan rencana kerja tahunan, di mana dalam hal ini harus dapat menguraikan terhadap berbagai sasaran, indikator, target pencapaian, program kegiatan, serta indikator kinerja dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu institusi tersebut. Nah, mungkin hanya ini sedikit materi yang dapat saya sampaikan terkait perencanaan strategis dalam suatu institusi. Kita kembali pada kesempatan
kesempatan-kesempatan yang berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.